Halo, kembali dengan saya Tevis dengan video tutorial gitarnya. Pada video kali ini kita akan membahas kira-kira untuk pemula bagi kita-kita ini tuh mending belajar yang mana dulu sih? Genjrengan atau petikan? Kayaknya pilihan yang susah, apalagi kalau misalkan kita orang yang lebih prefer belajar petikan dulu, misalkan kayak lagu Sempurna gitu kan. Nanti kena kopi kanan. Apalagi atau misalkan kita mau yang seperti ini. Kayak kedengarannya tuh pro banget gitu, kita mau langsung belajar ke sana. Tapi pada video kali ini kita akan membahas kira-kira boleh nggak sih kita langsung ke sana atau mending belajar genjrengan dulu. Oke, jadi dalam video kali ini kita akan membahas dua hal tersebut. Silahkan komentar di bawah kalian lebih prefer yang mana. Lebih prefer yang genjrengan atau petikan atau kata bahasa sucinya itu, ya itu tergantung orangnya lah gitu. Oke, jadi saya akan memaparkan pandangan saya terhadap kasus ini ya. Lebih enak itu petikan atau genjrengan dulu. Kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman mengajar saya, entah murid-murid saya yang udah lama, saya ngajar dari tahun 2000, kalau nggak salah 2011 ya, 2011 atau 2012, berarti sudah pengalaman. Sekitar ya hampir 10 tahunan lah ya, pengalaman mengajar dari yang dewasa sampai ke anak kecil. Salah berarti kebalik ya, dari anak kecil sampai yang dewasa, sampai yang udah 50-60 tahun juga sempat ngajarin. Jadi, menurut saya, lebih enak itu genjrengan dulu. Kenapa? Yang pertama, karena genjrengan itu lebih mudah untuk dipraktekkan. Kalau genjrengan memakai jari, itu cuma dua. Dua ya. Jadi, kalau ke bawah telunjuk, kalau ke atas jempol. Nah, kalau petikan itu setidaknya harus pakai 4 yang benarannya. Kalau misalkan kita biasakan cuma 2, oke lah kalau step by step. Nah, kalau step by stepnya kan kelamaan kayak, jadi lebih susah gitu. Jadi untuk mengaplikasikan pada saat kita belajar gitar, lebih gampang genjreng karena cuma 2 jari doang. Apalagi pakai genjrengan yang sejuta umat itu ya. Atau begini juga. Ini cuma pakai telunjuk sama jempol. Yang kedua, itu adalah perpindahan chord di genjrengan itu lebih mudah daripada petikan. Kok bisa? Bukannya sama aja ya? Kan mainnya juga kalau misalkan lagunya itu ya sama gitu ya. Ya tapi ya pasti pindahnya juga sama. Ternyata beda. Nah kalau di genjrengan, kalian dari C, saya contohin ya. Misalkan genjrengan kita seperti ini. Tadi lihat ya, ada jeda. Kalau misalkan kita mau genjrengan variasi pun kayak gini. Nah, kalian bisa perhatikan dan juga bisa di slow motion videonya. Pada saat saya genjrengan selingan antara C dan G, misalkan tadi saya slow motion nih sekarang. Ini saya mau pindah, saya lepas chordnya. Sedangkan genjrengan saya tetap jalan. Nah, seperti itu. Jadi, waktu kita untuk pindah chord itu lebih lama dibandingkan kalau kita petikan. Nah, kalau kita petikan akan jadi seperti ini. Yang paling simpel petikan. Nah, nyadar nggak sih sebenarnya kalau di petikan itu kita harus nunggu pola petikannya itu habis banget. Misalkan di ketukan keempatnya itu tengah telunjuk, maka pada saat jari terakhir yang metik, kita harus tetap stay di chord itu. Jadi misalkan C. Nah, kita harus tunggu telunjuk ini metik, baru kita boleh pindah chord. Nah, jadi kalian bisa bandingkan dengan tempo yang sama. Tu, wa, ga, pa. 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 Nah, sengaja saya ulang-ulang supaya kalian bisa melihat perpindahan dari petikan itu berasa cepat banget. Sedangkan di genjrengan itu lebih santai. Bukan maksudnya untuk sengaja cepetin, tapi memang harus seperti itu. Supaya apa? Pada saat kita transisi mau pindah chord ke petikan ya, dari petikan ke petikan lagi, itu pas gitu. Si bassnya itu pas pada saat jempol metik bass,
itu keburu gitu, keburu bunyinya bagus gitu. Kalau misalnya kita santai juga kayak genjrengan, bakal basi atau dep-dep. Jadi itu. Alasan ketiga kenapa saya pilih genjrengan dulu, suruh belajar genjrengan dulu daripada petikan, karena genjrengan itu lebih dapat feel-nya ketika kita dinyanyi. Salah. Ketika kita mengiringi orang nyanyi atau kita sendiri juga nyanyi, jauh lebih gampang dibandingkan dengan petikan. Karena kalau di genjrengan kita bisa sekali genjrengan untuk mewakili chord itu. Misalkan aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Nah, kan bisa sekali genjrengan, bisa dapat feel-nya gitu. Nah, kalau misalnya petikan susah, nggak bisa sekali petikan. Misalkan aku punya anjing kecil, kan kayak jadi cuman bassnya gitu. Ku beri nama Heli gitu. Kenapa susah dipetikan? Karena kalau dipetikan itu baru belajar nih ya, kita nggak ngomongin orang yang udah pro. Karena kita baru belajar itu kita harus pusingin posisi jarinya. Terus misalkan pindah ke G. Nah, terkadang masih ada murid, bukan terkadang sih, murid saya yang belajar petikan itu masih harus lihat tangan kanannya. Apalagi sama nyanyi. Udah harus lihat tangan kanannya. Terus dia harus mikirin kapan ini pindah chord, bassnya di mana, terus sama nyanyi. Kan jadi lebih runyam lagi gitu kalau sambil nyanyi. Jadi belajarlah genjrengan dulu kalau misalnya kalian mau dibarengin sama nyanyi. Nah, alasan keempat dan juga alasan terakhir dari saya kenapa belajar genjrengan dulu untuk para pemula ya. Saya ingatkan lagi untuk para pemula, bukan yang tergantung dia, tergantung maunya gimana. Enggak gitu. Dari pengalaman saya ngajar, karena satu pola genjrengan itu bisa dipakai ke banyak lagu daripada petikan. Misalkan genjrengan Sejuta Umat. Ini saya yakin genjrengan ini tuh pasti hampir ada di semua lagu. Hampir di semua lagu itu kita bisa pakai genjrengan ini. Sedangkan kalau petikan yang basicnya itu kayak gini. Nah, itu nggak bisa dipakai ke semua lagu. Contohnya aku punya anjing kecil. Jadi di aja. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Ya masuk cuman nggak sesuai dengan suasananya. Kalau misalnya kita pakai genjrengan, aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Udah langsung masuk gitu. Jadi kalau pakai petikan, kita harus ubah. Aku punya anjing kecil. Nah, itu kan baru masuk. Kalau misalnya kita pakai yang aku punya anjing kecil, kesannya jadi manusia sih. Bukan aku punya anjing kecil, kan seharusnya riang ya bagi yang penyuka anjing gitu. Tapi kalau kita pakai petikan itu jadi ya aku punya anjing kecil, ya oke lah, ya dikasih nama aja gitu. Tapi nggak mewakili jiwa daripada si lagunya. Jadi itu 4 alasan kenapa saya lebih prefer untuk para pemula itu belajar genjrengan dulu. Karena dengan kemudahan-kemudahan yang tadi, kalian nggak langsung menghadapi kesusahan dan yang mengakibatkan ngomongnya saya nggak bakat dan bla bla bla. Alasan yang sebenarnya bisa ditangkis dengan latihan yang rajin dan juga dengan step by step yang tepat gitu. Jadi begitu saja video kita kali ini. Silahkan saja komentar di bawah kira-kira apa lagi yang mau kita bahas dalam dunia pergitaran, atau misalnya kalian punya request lagu apa, teknik gitar apa, silahkan langsung saja request di bawah. Kalau misalnya juga kalian pingin les online dengan saya dengan step by step yang lebih jelas gitu itunya, dan juga pengalaman yang tidak sebentar ini, bukan maksudnya nyambung tapi itu kenyataannya, ya silahkan saja langsung kontak nomor WhatsApp di bawah, di video deskripsi di bawah, dan juga untuk bisa nawar-nawar Galena Gitar langsung saja kontak di nomor yang sama. Oke, demikian saja video kita kali ini, tunggu saya di video selanjutnya. Bye.